Iya, Bu Vera dan Pak Yahya, terima kasih. Jadi memang konsistensinya luar biasa dan saya ngikutin dari zaman dulu ikut join analis meeting BCA itu selalu menarik karena memang biasanya yang dijanjikan oleh manajemen itu biasanya dan umumnya memang selalu achieve. Jadi memang kita bisa bilang no surprise lah, apalagi bad surprise gitu ya. Jadi selalu kalau dikasih surprise, surprise-nya yang bagus gitu ya Pak, nggak ada yang namanya tiba-tiba seperti itu ya. Ya, Tapi kita makasih. juga sadar, kita ada di ekonomi yang nggak selalu juga bagus kan. Langit kan nggak selalu biru. Ada kala musim hujan, contoh Pak Yahya itu main bola kadang dibecek, kadang tanah kering. Nah, tapi bagaimana kita bisa ya memitigasi itu, mesti sedia payung sebelum hujan dan sebagainya. Dan disitulah profil setiap bank memang berbeda. Nah, Bu Vera, Pak Yahya, menarik mengenai sustainable growth. Jadi ini jadi kunci terutama untuk investor yang jangkanya panjang. Tentu saja mencari perusahaan yang bisa memberikan pertumbuhan, nggak perlu besar, yang penting sustain. Boleh dong dikasih kuncinya perseroan bisa mempertahankan pertumbuhan itu seperti apa? Bu Vera ini. Nah, memang ESG itu kan sebenarnya Bu ada environment, social, dan governance. Jadi nggak melulu sebenarnya harus kita fokus di environment. Sosial itu juga penting. Nah, dalam hal ini kita sudah mulai untuk sektor-sektor tertentu. Di OJK kan ada 12 sektor, istilahnya kelompok usaha berkelanjutan. Kalau nggak dilakukan resiko ESG-nya tinggi. Nah, itu kita ada fokus dan kita juga ada insentif untuk debitur yang sudah mulai yang lebih qualify ke ESG. Kita itu mendukung sekali. Dan ini terus kita lakukan. Tentu bank nggak bisa jalan sendiri. Itu dengan OJK, dengan regulator, dan sebagainya. Yang paling penting debiturnya. Dan awareness ESG kan semakin meningkat. BCA itu sebenarnya nggak hanya fokus pembiayaan. Bagaimana operasional di BCA sendiri juga harus ramah lingkungan. Kan nggak mungkin kita teriak terus kepada nasabah, kita sendiri tidak menjalankan. Nah, di BCA sendiri kita mulai 2 tahun lalu udah fokus bagaimana mereduce emisi karbon dari operasional sehari-hari. Bank itu memang bukan pabrik, nggak ada asapnya keluar, tapi banyak waste, electronic waste. Jadi mesin-mesin EDC itu juga bisa rusak. Kartu plastiknya nasabah, kartu ATM yang rusak dan sebagainya dikumpul-kumpul 1 tahun bisa 1 ton loh. Kalau dulu kita bingung mau diapain, sekarang kita daur ulang sehingga zero waste yang dibuang itu hampirnya 0. Jadi banyak hal yang kita juga upayakan, tambah cost sih sebenarnya, tapi kan kita mikir ke depannya untuk sustainability-nya. Nah, tahun lalu kita mengurangi emisi karbon ya, dari operasional BCA sendiri hampir 2.000 ton CO2 equivalent. Belum banyak bank saya lihat melakukan. Jadi kita termasuk yang pionir nih. Mulai bagaimana agar operasional perbankan ini 1 hari mungkin ya, kita baru bisa memulai set target zero carbon. Tapi sekarang belum. Tapi kita cukup giat ya mengarah ke sana. Mungkin teman sering dengar EV ya, mobil listrik. Nah, tahun lalu masih kecil, total portofolio yang kita biaya dari mobil listrik cuma 13 miliar. Posisi Maret udah 327 miliar. Nah, bisa dilihat dukungan BCA juga untuk industri yang ramah lingkungan dan sebagainya itu cukup tinggi, sangat tinggi sebenarnya. Dan tentunya melihat ini, bisnis ini bukan hanya untuk 1-2 tahun, tapi Betul. untuk jangka yang panjang, karena kita mau sampai nanti anak cucu kita juga masih menikmati bumi ini ya, Bu Vera. Jadi tentu saja melihat bisnisnya jauh ke depan seperti itu ya, mempersiapkannya tentu saja dari sekarang ya. Ya. Ya, baik. Bu Vera, Pak Yahya, ini banyak banget yang nanyain tiket Coldplay. Mohon maaf sahabat Mirai Asset dan sahabat Good Life BCA, saya di sini belum ada free tiket ya. Nanti kalau mau nanti sahabat Mirai Asset dan sahabat Good Life nanti bisa beli sendiri ya. Baik, kita lanjut. Kita ngomongin topik investasi. Kenapa, Pak? Marta, sedikit penjelasan nih untuk para nasabah juga ya semuanya. Jadi gini, memang kita sponsor. Dan untuk semua payment system menggunakan BCA kartu ya. Tapi kita bukan promotor loh.
Jadi kita tidak berwenang untuk beli tiket melalui kita gitu apa. Itu kita tidak berwenang. Jadi kita hanya menyediakan payment system dan kita mempersiapkan sistem kita supaya pada saat hari H-nya itu bisa payment system kita berjalan baik ya. Tetapi tentu linknya itu dari Coldplay, bukan dari BCA itu linknya ya. Jadi memang harus ada kerjasama. Jadi penjelasan aja karena banyak orang mengharapkan kita bisa berikan tiket gitu ya. Ada jalur khusus nggak bisa tuh. Aduh dengan menyesal sekali tuh, maaf tuh. Harus tiket war katanya, udah siap lakukan tiket war. Baik, baik. Terima kasih Pak Yahya, Bu Vera. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pak Yahya, Bu Vera, kita buka dari sesi Q&A di sini sebentar. Saya cari pertanyaannya. Oke, terkait dengan ini, KASA. Nah, tadi kan menarik nih. Perseroan BCA ini merupakan perusahaan yang punya KASA, itu porsi kasanya yang terbesar. Nah, kuncinya apa sih? Bagaimana nasabah ini bisa begitu setia itu menabung atau misalnya deposito atau giro di BCA? Kuncinya apa nih? Sebenarnya ini balik ke tahun 1990 Bu ya. Pada saat itu kan kita memperkenalkan produk tahapan. Itu mulanya undian. Terus lama-lama kita berpikir kalau undian dan interest rate itu everybody can do the same thing ya. Sebab itu kita coba shift paradigma orang, tabungan menjadi transaction account. Nah, kuncinya di situ. Nah, orang kalau mau pakai sebagai transaction account, maka harus user friendly dan boleh dikata always on. Ya, itu persyaratannya. Nah, kita mengarah ke situ. Sehingga orang taruh KASA di BCA relatively nggak pernah tuh nanyain bunganya berapa sih. Ya, Betul, bahkan betul, ada Pak. admin sedikit juga mereka rela. Karena apa? Sudah merupakan apa ya, sarana yang diperlukan setiap saat, bisa 24 jam dipakai setiap saat, memudahkan. Ya, memang orang kadang bilang, oh kena admin fee apa. Tapi bayangkan kalau Anda harus transaksi, harus datang ke bank, biaya waktu, transportnya berapa? Anda harus ganti baju, harus pergi ke bank, waktunya berapa tuh? Nah, tolong dihitung. Ini sekarang dengan digital semua bisa kan? Ya rela lah bayar biaya admin ya. Kan sekali naik bus, sekali naik Gojek aja berapa kalau harus ke bank? Sekali pergi tuh. Kita charge monthly 12.000 misalnya kan. Jadi sangat murah sebenarnya admin fee itu gitu kan. Jadi jangan diukur absolutnya. Tapi kalau Anda nggak ada digital, kita nggak siapkan, kita nggak invest ya, ya Anda silakan datang ke bank, ngantri, ya, uang tunai, bercapai lelah, biaya transport, pulang balik, resiko, bawa uang tunai. Nah itu kan kompensasi di situ Bu. Jadi memang dengan demikian kita bisa mengembangkan terus KASA karena tadi user friendly, semua orang membutuhkan, akhirnya seluruh ekosistem sudah kita kuasai gitu kan. Seluruh merchant baik itu offline maupun yang online. Ya, jadi dua-dua itu sudah masuk dalam platform e-commerce kita ya. Itu menyebabkan maka sejak Covid itu akselerasi pertambahan rekening, apalagi sekarang kita bisa open account dengan video call kan, nggak usah datang ke cabang ya. Itu double. Bahkan terakhir saya monitor per hari udah 18.000 account tuh, yang offline dan yang online ya. Jadi luar biasa sih. Memang kemudahannya itu di situ menyebabkan orang senang KASA meskipun bunganya kecil. Mau cari bunga tinggi ya boleh ke bank lain, nggak apa-apa deh. Dan kemudahan lain juga ya Pak ya. ATM Ya. BCA itu ada di mana-mana. Kita invest paling pertama, bank yang paling pertama invest di ATM secara banyak juga ya Pak ya. Dan tahun ini ATM kita mayoritas sudah bisa tarik setor. Jadi tambah kemudahan lagi buat nasabah. Dan yang tidak kalah penting, Halo BCA ya. Halo BCA kita itu salah satu backbone hari ini. Jadi teman-teman perlu apa, mau tanya apa, dan sebagainya, nggak perlu ke cabang, tapi kita siapkan alternatif kemudahan yang lain. Yang layanannya saya yakin top banget juga. Jadi Halo BCA itu salah satu ya, kita tambah. Sekarang Halo BCA nggak hanya di Jakarta, kita tambah yang kedua kantor di Semarang. Sehingga Halo BCA sendiri aja
nasabah dilayani hari ini 4.300 lebih daripada officer yang siap melayani nasabah. Jadi itu satu komitmen besar juga dari BCA. Nggak hanya mobile banking, tapi kemudahan di mana saja nasabah bertransaksi, kapan ada pertanyaan, kapan butuh uang tarik setor, kalau malam-malam bisa ke ATM juga. Itu sih. Baik, Pak Yahya, Bu Vera, terima kasih. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Pak Yahya, Bu Vera. Ini pertanyaan yang cukup menarik dari @tumpal.ps terkait dengan ekspansi, terutama ke luar negeri. Kita tahu bahwa posisi BCA saat ini sudah ada di nomor 3 bank dengan aset terbesar di Indonesia. Ada rencanakah untuk ekspansi ke ASEAN mungkin, Bapak Ibu, yang bisa meningkatkan meningkatkan size-nya BCA semakin besar? Ini suatu pertanyaan yang menarik sekali ya, saya pikir. Dan beberapa tahun yang lalu saya juga pernah diharapkan untuk membuka di region lain. Coba sesudah kita evaluasi ya, saya percaya istilah bank follow the trade ya. Indonesia trade-nya kemana? Korea, Jepang, Cina, ke Amerika. Nah, coba kalau kita lihat, kalau kita buka di Cina, di Korea, di Jepang, aduh, matilah kita di Amerika gitu kan, bank udah 4.000 bank gitu kan. Di Amerika. Saingannya ya, Pak. Kita tuh seperti sebutir pak, kita harus fight. Nah, kalau mau fight itu apa artinya? Kita harus bikin cabang kita di financial center, which is cost-nya pasti mahal. Kita harus rekrut local people, ya, itu persyaratan. Hampir di semua negara kita harus rekrut local people di sana. Kemudian dari segi interest rate, kalau kita nawarkan interest rate sama seperti yang lain, siapa yang mau taruh di BCA? Kita kan nggak dikenal di sana. Investor kenal, tapi bukan publik ya. Jadi cost kita pasti tinggi. Kalau cost tinggi, ibu mau kasih kredit kemana? Pasti kepada orang-orang yang sudah ditolak-tolak oleh bank yang hebat gitu kan. Jadi risikonya akan besar sekali. Itu satu. Kedua, saya lihat saudara-saudara kita dari Mandiri, dari BNI, BRI sudah punya gitu ya. Jadi kue yang kecil itu kalau saya masuk juga, waduh, malah bisa kita fight antara kita sendiri buat apa? Padahal kalau kita lihat kebutuhan di Indonesia masih berkembang. Kita lihat daerah-daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, ya, Papua itu masih dibutuhkan. Di Nusa Tenggara masih dibutuhkan keberadaan perbankan. Jadi lebih baik kita buka di sana dan bisa memberi pekerjaan bagi orang-orang kita sendiri kan, lebih bagus daripada saya buka di luar negeri ya. Itu yang pertama. Dan saya pikir dengan strategi seperti sekarang, saya lihat bank-bank asing di Indonesia pun giginya udah nggak setajam sebelum 98 kalau mau jujur ya. Wah, sebelum 98 kita sebutnya bank-bank global bank luar biasa di Indonesia, kekuatannya hebat ya. Tapi sekarang ya, kelihatannya mereka udah fokus ke corporate, kepada big customer, ke SME, ke retail, segala komersial juga udah nggak terlalu fokus lagi mereka ya. Jadi dengan melihat berkaca seperti ini, buat apa saya wasting my time untuk invest di luar negeri, buka cabang, akhirnya malah kepala pusing gitu kan. Jadi ya udahlah, lebih baik kita support sendiri kemajuan di negara kita yang memang growth rate-nya masih besar, kemungkinan untuk menyerap tenaga kerja juga kita support. Ini lebih positif daripada saya buka regional bank. Kira-kira begitu. Karena memang masyarakat kita juga yang unbank dan underbank juga masih banyak ya, Pak Yahya, Bu Vera. Itu dengan digital itu bisa ya, banyak ya. Iya, jadi memang peluangnya, kuenya di sini masih besar gitu ya. Jadi ke depan juga akan tetap fokus berarti ya Pak di Indonesia untuk mengembangkan Indonesia ke depan gitu ya. Iya, iya. Saya pikir begitu. Baik.